Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilayanti dari kelas Aula 4 Manajemen. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal berikut. Yang pertama, jelaskan dengan rinci materi pendahuluan manajemen risiko lembaga keuangan dan berikan contohnya. Baiklah, manajemen risiko serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Mengapa manajemen risiko? Langkah-langkah penerapan manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, perencanaan risiko, implementasi track dan kontrol. Identifikasi risiko disebut juga mengidentifikasi risiko merupakan tahap di mana kita menentukan risiko apa saja yang mungkin muncul dan mempengaruhi organisasi, dan kemudian kita mendokumentasikan karakteristiknya. Untuk menganalisis risiko, dalam menganalisis risiko, beberapa langkah ada yang harus dilakukan. 1. Mengklasifikasikan risiko, memperhitungkan dampak yang akan timbul dari risiko tersebut, memperhitungkan kemungkinan risiko tersebut terjadi, kapan risiko tersebut akan terjadi, dan memperhitungkan eskalasi skala dari risiko, memperhitungkan level kontrol. Perencanaan risiko. Dalam perencanaan risiko menyangkut dua aspek, yaitu rencana mitigasi dan rencana kontingensi. Fungsi dari manajemen risiko adalah: 1. Menemukan kerugian potensial. 2. Mengevaluasi kerugian potensial. 3. Menentukan cara penanggulangan risiko. Contoh dari risiko lembaga keuangan adalah sakit atau kehilangan maupun kerusakan aset produktif seperti motor mogok atau hilang. Hal tersebut menyebabkan kita tidak bisa bekerja seperti sedia kala dalam waktu sementara atau membutuhkan biaya tambahan seperti biaya untuk berobat atau memperbaiki sesuatu yang rusak. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, kita sikapi dapat membeli atau memperbaiki sesuatu yang rusak. Misalnya, untuk dapat membeli asuransi kesehatan maupun asuransi kendaraan. Selanjutnya adalah risiko jangka panjang, yaitu keadaan tak terduga yang menyebabkan kerugian finansial dalam jangka panjang. Contoh risiko keuangan itu yang jangka panjang adalah kematian. Misalnya, bagi seorang tulang punggung keluarga, kematian menyebabkan hilangnya sumber pemasukan utama dalam keluarga. Nah, kita sikapi dalam membeli asuransi jiwa untuk mengelola risiko ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dan jawaban dari soal nomor 2, dimana soalnya jelaskan dengan rinci materi manajemen risiko perbankan dari sisi Bank Indonesia. Baiklah, kan manajemen risiko perbankan dari sudut pandang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8 PBI strip 2003 pada tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko untuk bank umum merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia nomor 7/25 PBI 2005 Agustus 2005. Berdasarkan kedua peraturan di atas, Bank Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan
pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya yang mencakup risiko identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBL/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBF 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Dan dalam PBI nomor 5/8/2003, peraturan yang berlaku bagi bank umum ditetapkan: 1. Perbankan dibangun dengan suatu pembatasan liabilitas atau kewajiban. 2. Perbankan dibangun di bawah wewenang hukum perusahaan. 3. Perbankan dibangun di bawah hukum yang berkenan dengan kooperasi cabang-cabang dari bank asing. Menetapkan struktur manajemen risiko bank. Direksi dan manajemen bank adalah orang yang secara resmi bertanggung jawab untuk menerapkan suatu kebijakan manajemen yang efektif pada bank yang didampinginya, agar pelaksanaan yang diambilnya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan di sini Bank Indonesia mengharapkan bank yang mempunyai kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan operasional bisnisnya, seperti memiliki transaksi trading, obligasi, nilai tukar, pinjaman dalam valuta asing, dan sekuritas, agar mempunyai struktur manajemen risiko yang lebih kompleks dibanding dengan bank yang hanya mempunyai kegiatan usaha dalam bentuk tabungan dan pinjaman secara operasional yang relatif sederhana, seperti pinjaman dan simpanan. Tapi di balik itu ada risiko-risiko yang harus dikelola. Menurut Bank Indonesia, Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen risiko dari seluruh bank untuk mencakup risiko-risiko tersebut, misalnya risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Dari setiap risiko yang diwajibkan untuk dikelola oleh masing-masing bank, sama halnya dalam Peraturan Bank Indonesia, di mana pengertian Bank Indonesia atas risiko tersebut sedikit berbeda dengan pengertian yang dimuat dalam kesepakatan Basel II. Dari risiko pasar, misalnya risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar, risiko kredit, risiko yang sebagai akibat kegagalan debitur atau lawan transaksi, risiko operasional, risiko yang antara lain yang disebabkan oleh ketidakcakupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kalau risiko likuiditas, risiko yang antara risiko yang disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dari bank yang dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengukur resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. Dan persyaratan pelaporan dari Bank Indonesia itu, Bank Indonesia telah
Bank Indonesia telah menetapkan bahwa kepada setiap bank harus memberikan laporan-laporan yang terkait dengan manajemen risiko. Laporan-laporan yang dimaksud adalah 1. Laporan profil risiko, 2. Laporan produk dan jasa baru, 3. Laporan kerugian keuangan yang signifikan, 4. Laporan publikasi dan akuntansi. Bank Indonesia mempunyai kekuasaan yang luas untuk mengenakan sanksi ke bank yang gagal dalam mematuhi peraturan perbankan. Sanksi tersebut dapat berupa penerapan denda sebagai sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin dari bank yang bersangkutan. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Jelaskan dengan rinci beserta contoh materi manajemen risiko pasar. Risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan harga 1 miliar. Misalnya harga saham tersebut jatuh sehingga nilai pasar saham tersebut turun hingga 800 juta. Perusahaan tersebut mengalami kerugian karena nilai portofolio sahamnya turun sebesar 200 juta. Kerugian tersebut disebabkan karena saham yang bergerak arah yang kurang menguntungkan dalam hal turun. Valued risk Risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor pasar standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko komoditas. Dan tujuan utama dari manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan dampak negatif perubahan kondisi pasar tersebut terhadap nilai aset dan modal bank. Risiko pasar adalah kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan keseluruhan pada kondisi pasar. Risiko ini dapat bersumber dari trading book maupun backing book bank. Hal ini diakibatkan karena risiko pasar dipengaruhi oleh keadaan pasar uang seperti saham dan obligasi. Risiko pasar bisa dilihat dari naik turunnya nilai aktiva bersih NAB dalam pasar uang. Hal yang mengakibatkan risiko pasar tersebut antaranya gejolak politik, kasus terorisme, resesi, dan bencana alam. Contoh risiko pasar terkait aktiva di lingkungan kerja saya di dunia, misalnya di dunia perbankan, yaitu risiko kerugian pada posisi keuangan karena perubahan suku bunga. Risiko suku bunga pada backing book merupakan bentuk risiko pasar paling dominan di perbankan yang meliputi repricing risk, yield curve risk, basic risk, option risk. Selain backing book, bank wajib pula mengelola risiko harga yang disebabkan oleh exposure trading book tanpa memandang jenis risiko. Karena unrealized mark to market gain atau loss berpengaruh secara langsung pada pendapatan dan atau regulatory capital. Dan yang kedua contohnya dari pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun belakangan ini mengakibatkan perubahan aktivitas dan kebutuhan masyarakat serta perusahaan pelanggan akan jasa layanan kesehatan, seperti misalnya adanya himbauan agar melakukan physical distancing mengakibatkan masyarakat enggan keluar rumah. Terus yang kedua, masyarakat takut berobat ke rumah sakit karena
karena takut tertular COVID-19 mengakibatkan jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap mengalami penurunan. Terus yang ketiga, perusahaan membutuhkan layanan rapid test, rapid antigen, swab test, dan rawat inap untuk isolasi karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Keterlambatan pembayaran uang utang perusahaan pelanggan akibat penurunan pendapatan. Seperti kondisi tersebut di atas perusahaan tempat saya bekerja, Rumah Sakit Pertamina mengalami resiko pasar dengan resiko penurunan pendapatan yang berasal dari penurunan jumlah pasien rawat jalan atau inap, tingginya biaya pembelian APD untuk karyawan, serta dampak dari keterlambatan pembayaran utang dan perusahaan pelanggan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4, dimana soalnya jelaskan dengan rinci beserta contoh materi manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas, risiko yang terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Jika risiko likuiditas tidak ditangani dengan baik, risiko tersebut bisa meningkat menjadi risiko solvabilitas atau solvency risk yang bisa mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Sebagai contoh, misalnya perusahaan tidak bisa melunasi hutang dagangannya, risiko likuiditas, kreditor meminta untuk merubah hutang dagang menjadi hutang wesel. Sekarang hutang wesel mempunyai kekuatan hukum karena perusahaan neraca tertulis berjanji untuk melunasi hutang wesel pada tanggal tertentu di masa mendatang. Jika perusahaan gagal melunasi hutang wesel, bukannya tidak mungkin kreditor tersebut memiliki pengadilan untuk membangkrutkan perusahaan. Pengukuran risiko likuiditas sendiri, perusahaan bisa menggunakan rasio likuiditas seperti rasio lancar dan asid rasio untuk mengukur risiko likuiditas tersebut, seperti contohnya rasio lancar, aktiva lancar, atau hutang lancar. Asid rasio atau aktiva lancar, persediaan atau hutang lancar. Anggaran kas atau peramalan kas untuk melihat potensi risiko likuiditas. Neraca suatu perusahaan diketahui misalnya di neraca suatu perusahaan diketahui kasnya 25 juta, piutang 75 juta, barang dagang 200 juta, jumlah utang dagang, wesel, harga dan pajak 250 juta. Risiko likuiditas perbankan pun misalnya risiko likuiditas perbankan, bank sektor yang paling rentan terhadap risiko likuiditas karena struktur modelnya sebagian besar adalah dana pihak ketiga. Sumber risiko likuiditas perbankan: 1. Sisi aktiva, 2. Sisi pasiva, dan kalau dilihat dari sisi aset, jika bank memberikan jaminan atau komitmen untuk memberikan hutang sejumlah tertentu di masa mendatang, misalkan 3 bulan mendatang calon debitur datang ke bank untuk memanfaatkan janji bank tersebut, maka bank harus bisa menyediakan sejumlah uang yang telah dijanjikan. Jika bank gagal memberikan jumlah uang tersebut, maka bank menghadapi risiko likuiditas. Kalau dari sisi pasiva sendiri, sumber dana bank sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito yang sangat liquid. Nah, jika penarikan dana oleh masyarakat terjadi lebih besar dari apa yang diperkirakan, maka dari bank tersebut bisa menghadapi krisis likuiditas. Jika krisis tersebut tidak ditangani perusahaan, maka misalkan masyarakat menjadi panik
karena tidak bisa mengambil tabungannya, atau muncul rumor tertentu yang tidak baik. Masyarakat bisa mengalami krisis kepercayaan terhadap bank tersebut. Sebagai akibatnya, masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan dari bank tersebut. Bank bisa jatuh karena sumber dana menghilang, ditarik masyarakat secara bersamaan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang dimana jelaskan dengan rinci serta contoh materi evolusi kesepakatan Basel dan perkembangan pengawasan perkembangan berdasar risiko. Latar belakang dalam kesepakatan Basel sebelum periode liberalisasi keuangan pada tahun 1970-an dan 1980-an, regulasi keuangan yang dilakukan terfokus kepada misalnya pemberi izin untuk mendirikan lembaga keuangan. 2. Pembatasan yang tegas mengenai aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada masing-masing institusi keuangan. Jika dibandingkan dengan perkembangan industri keuangan pada saat ini, pada regulasi yang tersedia masa tersebut lebih ditekankan kepada norma boleh dan tidak boleh kegiatan untuk dilakukan lembaga keuangan dan bersifat kurang dinamis. Regulasi yang berlaku lebih memperlihatkan otoritas bank sentral dalam industri keuangan. Pada gilirannya, jika terjadi masalah pada individu industri keuangan, masalah tersebut akan dikembalikan kepada bank sentral sebagai lender of the last resort. Perkembangan dalam pasar keuangan dan liberalisasi menyebabkan pengendalian yang dilakukan bank sentral harus mempertimbangkan manajemen risiko perbankan kondisi berikut. Meskipun jaring pengaman yang disediakan oleh fungsi leader of last resort lebih diberikan, namun hal membuat menjadi semakin lemah. Melemahnya fungsi regulasi tersebut akibat perbankan akan menyandarkan sepenuhnya pada fungsi leader of the last resort bank sentral dalam mengatasi setiap terjadi masalah krisis likuiditas serta krisis solidansi. Dalam tata dunia baru, fungsi sebagai lender of the last resort saja jelas tidak mencukupi. Analogi sederhana yang dapat diberikan adalah kewajiban untuk menjadi leader of the resort membuat bank sentral di suatu negara akan bangkrut apabila terjadi krisis likuiditas secara bersamaan dan kesinambungan. Baiklah itu pertanyaan jawaban yang saya bisa jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.